Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tarik Terbaru kan. Info baru, jangan scroll dulu. Sangat meriah sekali ya. Seperti keadaan Indonesia saat ini. Ramai di mana-mana. Sangat menyala bangku. Menyala bangku. Katanya tukang nasi goreng pendapatannya meningkat. UMKM meningkat walaupun tidak ada live, guys. Ya, live diblokir. UMKM tapi meningkat, salah satunya pedagang nasi goreng, pedagang tahu bulat. Aduh, itu tahu gejrot juga itu. Pedagang es keliling. Cancilong. Mereka lagi liburan. Ke Singapura ya? Bukan Cancilong. beda lagi. Kacang Itu tersangka itu. Oke, ngomongin lagi rame-rame sekarang ini lagi rame demo. Emang lagi demo apa sih? Kebetulan di samping saya ini ada Pak RT ya. Sebagai RT dari Kabupaten Tel Aviv. ya. Sekarang ini lagi demo, rame demo untuk para Dewan Perwakilan kita. DPR. BPK dong, kan perwakilan. Oh iya, sorry. BPK. Kalau BPR mah pasti baik. Oh, baik. Tenang. Baik banget itu. Buat dirinya sendiri. Ini kita akan membahas apa sih yang menyebabkan demo ini awal mulanya. Ya. Tentu video yang viral tersebut adalah video Itu. Video yang mana? Yang mana? Kurang semua soalnya. ya itu ya, yang awal-awal menyebabkan demo ini loh. Oh, joget-joget. Idola Barong. Ya, itu joget-joget. Kontroversi itu. Aduh itu. Nah, sedangkan rakyat di sini sedang menderita, perwakilan kita joget-joget. Iya. Tak boleh. Awal itulah akhirnya masa mengajukan demo ke DPR RI. Oh. Dan Dan katanya Pak, kalau saya boleh boleh tahu, saya kan nih sebagai masyarakatnya kurang update tentang dunia perpolitikan. Karena saya lagi fokus dalam keamanan, Mas Bro. Mas mengamankan masyarakat. Jadi di beranda saya ya, terutama di Posyandu, di Pos Kamling, ngomongin beberapa oknum DPR yang memberikan statement yang kontroversial. Nah, Bapak kira-kira ada nggak infonya tentang oknum-oknum ini gitu? Mungkin ada salah satunya. Oh ya, mangga. ada sih. Ya, Itu juga menurut saya itu terlalu kontroversial, bukan kontroversial lagi, malah jatuhnya lebih ke ucapan yang memang tidak pantas untuk seorang wakil rakyat ya. Iya. Dia kan posisinya di situ kan sebagai wakil rakyat, kok ucapannya kayak gitu kepada rakyat. Benar. Ya kan? Rakyat, kenapa bisa anarkis atau dalam artian dia mempunyai ideologi bubarkan DPR? Ya karena tingkah laku Andanya juga seperti itu. Seperti pernyataan di video berikut ini. Nah, Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat
yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama aja. Terima kasih ya. Jangan salahkan rakyat ketika memang rakyat mempunyai ideologi atau pemikiran atau argumen bahasanya kan membubarkan DPR. Ya. Bukan tambah semprot rakyat kayak gitu. Itu ada sebabnya. Apa yang menyebabkannya? Anda para DPK. Perwakilan Kita. kita. Dan Anda para DPK ini tolonglah. Banyak RUU yang belum disahkan. Ya. Jangan joget-joget terus. Sahkan dulu aja. Aduh, parah. Tapi saya sebagai pelindung ya, sebagai keamanan, saya merasa setuju dengan varian-varian para DPK ini, Pak. Karena itu kan sebuah spontanitas dari rasa suka, rasa bahagia gitu kan. Ya Bahagia wajar karena dong. apa itunya? Bahagia karena apa? Ya Paketnya itu. Ya karena kan yes, siapa sih manusia yang tidak bahagia kalau gajinya naik kan? Oh. Iya. Oh. Dan itu kan sebuah spontanitas manusiawi gitu kan. Apalagi beberapa DPR kan ada yang dari artis gitu kan. Jadi kalau menari-nari itu wajar. Menurut saya. Ya kan, Teh? Bukan gitu. Jadi kenapa DPK itu bisa joget-joget? Itu bukan karena gaji aslinya. Pada saat itu memang lagi ada acara. Ya. Ada sumbernya Pasha Ungu itu. Anggota DPK kita itu salah satunya. Oh. Pasha Ungu bukan Pasha Hijau. Ungu. Kebalik. Us. Jadi pada saat itu ada acara gitu, saya lupa acaranya sedang apa. Pada saat itu ada teman-teman kita mahasiswa dari apa ya, yaitu memainkan musik daerah. Oh, Ya seperti lagu Pramuka itu loh, lagu Pramuka. Nah di situ DPR itu joget-joget. Nah, Mau mereh? ya mau mere saya itu lagu itu kan. Nah DPR joget-joget lantas tuh. Di situ terpantau lah muka-muka DPR yang artis. Ya. Bahagia selalu. Ya. Bahagia banget gitu. Ya. Orangnya tuh lagi rapat tuh. Iya ya Rapat, gara-gara itu karena kalau di luar ya nggak apa. pastikan semua acara kan pasti kan ada rondonya nih ya kan. Nah itu pas lagi rondon musik. Ya. Dimainkan lah musik daerah Ya. gitu kan. Salah satu tadi apa namanya? Ya. Boleh, Mau mereh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Marah mere. Asal oleh. Ini yang nyetel musik, joget-joget. Ya nggak apa-apa dong. Apa salahnya? Nah, viral lah di video TikTok. Yang saya tidak setuju dengan DPK ini, beberapa statement yang kontroversi, seperti ada yang ngatain rakyatnya tolol lah, SDM rendah lah. Oke, baik. Seperti yang terjadi kepada Bapak Syahroni. Oke, baik. Baik, kita akan perlahan dulu, flashback dulu sebentar. Apa sih yang menyebabkan rakyat ini merasa geram sehingga dia itu berdialog, berargumen, ini kan membubarkan DPR, Ya karena itu rakyatnya sengsara, DPR-nya malah joget. Iya. Nah, itu loh. Aslinya para DPK harusnya itu jangan diupload foto jogetnya. Ya, kalau bisa hasil korupsinya. Iya. Buat DPK. Karena itulah rakyat yang geram. Di sini rakyat sedang kesusahan, pajak semakin naik. Ya. Yang dipajakin malah joget. Ya. Ditambah lagi statement. Nah, habis itu adalah salah satu anggota DPK kita yang menanggapi para pendemo ini kan. Iya. Yang menanggapinya itu tentang itu yang membubarkan DPR itu orang-orang tolol. Nah, yang ngomong itu siapa, Pak? Ahmad Syaroni. Harusnya ini ya. Saya sebagai RT pun nggak berani saya bilang bodoh kayak RT rukun tetangga kita. Apalagi pelajar seperti beliau. Apalagi kepada anak STM. Kalau ini anak STM ini menjunjung tinggi keanarkisan. Bukan anarkis, membela sesuatu yang baik. Pernah saya melihat satu video.
Itu ketika ada salah satu orang menanyakan kepada anak STM. Iya. Kenapa kamu ikut demo? Coba tanyain. Kenapa kamu ikut demo, Dek? Aduh, itu membela rakyat. Ya, tadi yang sekarang itu kayak misalnya yang lagi viral, ojol yang kelindas itu. Oh, karena Kelindas. ketidakadilan dari Ya, itu. pemerintah Salah satunya itu yang menggerakkan hati para pelajar ya. pelajar itu. Solidaritasnya, anak STM semua keluar. Ya itu bentuk sebuah manusiawi lah Manusiawi. dari anak STM. Hati nuraninya kan menjadi tergerak. Apalagi gimana ya? Namanya manusia ya. Manusia. Udah Kelindas. Sedih. Iya, di sini kamu. Kamu ini terlalu banyak nge-lag kamu ini. Terlalu banyak nge-lag. Maklum, terlalu itu ini saya terbawa melihat di suasana, suatu bro. postingan akun TikTok itu ketika menekan dia, kenapa kamu ikut demo? Jawabannya seperti ini, saya nggak terima guru saya dikatain beban. Oh iya, baru ingat saya. Walaupun di sisi dia anarkis atau sering tawuran, dia mempunyai hati nurani, hormat kepada gurunya dan kepada Ahmad Saroni. Ya, Jangankan hormat, malah menolongin orang. Hei, Anda. malah menolongin orang. Kau ini gimana? Tolonglah sadar posisi Anda. Posisi Anda itu wakil rakyat. Dalam artian tuannya itu kami rakyat. Nah, Mungkin dia rakyatnya di Tel Aviv. rakyatnya saya dong. Rakyat Anda. Berarti Anda berafiliasi dengan Syahroni. Ketika tuannya mengatakan seperti itu, setidaknya tenangkan bahwasanya tidak segampang itu atau gimana. Ini malah Anda balik melawan. Gitu loh. Yang menyebabkan apa yang tadi Bapak Linmas katakan, dijarahnya rumah Syahroni ya wajar. Tapi itu kan ini, Pak. Sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan baik. Yang buruk harus dilakukan yang buruk. Harusnya masyarakat ini jangan menjarah dong. Kasihan rumahnya. Apalagi di berita ini kan perabotan rumah, lemari, kulkas, meja, ijazah Nah, juga diambil sama mobil Lexus yang terparkir di garasi rumah Syahroni juga dirusak gitu kan. Maksudnya jangan serang perabotan, kasihan ART yang berjaga di rumah kan. Kalau bisa Syahroninya sendiri yang digebukin. ya gimana? Syahroni aja sekarang lagi jalan-jalan, liburan. Aduh, Gimana gebukinnya? ya maklum dia mau ini belusukan ke masyarakatnya yang di Tel Aviv. Sekarang kan DPR kan kurang lebih 150 RUU ya yang harus disahkan ya. Iya. Dia baru ada 50 atau 60-an, setengahnya aja belum. Dulu, Pak. Ini STM bilang rokok. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Dia ini STM barbar, jadi boleh-boleh aja. Karena saking Dia berusak marahnya. lubang dia. Iya. Dia berusak lubang dia. Lanjut. Ya, kayak gitu ya. Lanjut, Pak. Sekarang kan DPR kan dikasih tanggung jawab kurang lebih untuk mengesahkan RUU ya dalam jangka tahun ini kan ya. Iya. Dia itu baru mengesahkan separuhnya aja belum kalau nggak salah ya. Tolong koreksi kalau salah. Ya, setengahnya aja belum. Setengahnya belum udah minta gaji. Belum. Apa kalau sudah selesai? Nah, makanya itu apakah pantas? Iya. Itu loh, makanya ada KPI, Key Performance Indicator. Adapun untuk simbolnya ya, tolong ini untuk pada para DPK kita, tolong Anda jangan pada kabur. Betul. Hadapi rakyat Anda, Betul. hadapi tuan Anda. Betul. Kalau Anda kabur, malah semakin chaos Indonesia. Masa mau Iya. hancur? Kasihan lah pahlawan-pahlawan kita yang Iya. telah memperjuangkan Betul. kemerdekaan Indonesia kita. Nanti kalau masyarakatnya udah hancur, kasihan kaliannya nggak bisa korupsi. Kan mau disahkan RUU perampasan aset, jadi mereka itu nggak bisa sembarangan korup. Ya emang nggak bisa sembarangan korup. Tapi kalau diambil kan bisa ngambil lagi dianya. Jadi tolong masih mending hadapi saja, jangan kabur. Disensor ya. Hadapi, dengarkan. Hadapi, dengarkan, dan lakukan. Betul. Jangan malah kabur ke luar negeri. Mungkin- Woi, AS. Mungkin dari anak SMA ada sebuah Ya. sepatah atau dua patah kata untuk DPK kita kali ini. Bebaskan itu. Maklum dia ABG, anak baru gaul. Tahu-tahunya adalah kebebasan dan kebebasan. Anak STM itu bebas.